Bos besar ini menyamar jadi tukang sapu untuk menguji karyawannya. Hasilnya, pemecatan massal di pesta perusahaan. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa like dan subscribe ya. Coba absen dulu di kolom komen, sudah siap? Yuk, kita mulai. Gedung Arya Corp menembus langit Jakarta, sebuah monumen dari kaca dan baja yang berkilauan. Di lantai 40, di ruang kantor sudut yang bisa menampung satu apartemen studio, Pak Arya Wirawan memandangi kota yang terbentang di bawahnya. Pria berusia akhir 50-an itu memiliki ketenangan yang datang dari kesuksesan yang dibangun dengan keringat, bukan warisan. Tapi hari ini, ketenangannya terusik. Pintu jati yang berat itu berderit pelan. "Permisi, Pak." "Masuk, Wan," sahut Arya tanpa berbalik. Iwan Santoso, kepala HR senior dan sahabat Arya selama 30 tahun, masuk. Wajahnya muram, kontras dengan kemeja batiknya yang cerah. Ia meletakkan sebuah tablet di atas meja mahoni yang kosong. Arya benci meja yang berantakan. "Seberapa buruk?" tanya Arya, akhirnya berbalik. "Lebih buruk dari yang kita duga, Ria," kata Iwan pelan. Ia menggeser layar tablet. "Ini bukan lagi soal efisiensi. Ini soal budaya. Lihat ini. Angka turnover staf kebersihan dan office boy kita naik 40% dalam 6 bulan. Laporan anonim di portal, Suara Kita, penuh dengan keluhan, bukan soal gaji, tapi soal perlakuan." Arya mengernyit. Ia mengambil tablet itu. Matanya memindai kata-kata, arogan, tidak dihargai, dianggap tidak ada, pemborosan. "Divisi pemasaran, di bawah Bintar," lanjut Iwan, "laporan budget, representasinya bengkak 30%. Banyak klaim yang dipertanyakan. Lalu divisi administrasi umum, yang dipegang Anggi, ada keluhan soal keterlambatan proses reimbursement kecil dan pembayaran gaji staf kontrak. Selalu ada alasan, sistem error." "Bintar dan Anggi," gumam Arya. "Dua manajer bintangnya. Cerdas, lulusan luar negeri, cepat naik daun. Mereka membawa hasil, Wan. Angka mereka bagus. Angka mereka bagus dengan mengorbankan fondasi, Ria," Iwan menekan. "Mereka menciptakan budaya kasta. Yang, di atas, merasa berhak menginjak yang, di bawah. Laporan terakhir yang paling mengganggu saya. Seorang petugas kebersihan menangis di lobi basement, karena dibentak habis-habisan oleh salah satu manajer, hanya karena lupa mengisi ulang tisu toilet eksekutif." Hening. Arya meletakkan tablet itu. Ia teringat awal mula Arya Corp. Sebuah ruko 3 lantai di Mangga 2, di mana ia dan Iwan ikut mengangkat kardus, tidur di lantai beralaskan koran. Mereka makan nasi bungkus berdua. "Mereka lupa," desis Arya, lebih pada dirinya sendiri. "Mereka lupa kita mulai dari mana. Mereka lupa bahwa tukang sapu yang membersihkan lantai sama pentingnya dengan manajer yang menutup kesepakatan. Tanpa lantai yang bersih, klien tidak akan nyaman. Tanpa kenyamanan, tidak ada kesepakatan." Iwan mengangguk. "Itulah intinya, Pak." Arya berdiri. Pikirannya berputar cepat. Audit? Rapat dewan? Itu semua hanya pertunjukan. Ia tidak butuh data lagi. Ia butuh kebenaran. "Saya harus melihat sendiri, Wan." Iwan mengangkat alis. "Maksud Bapak?" "Bukan sebagai Arya Wirawan. Tapi sebagai seseorang yang tidak terlihat," kata Arya. Matanya kini berkilat tajam. "Atur saya untuk masuk. Posisi apa yang paling rendah?" "Petugas kebersihan, Pak." "Di bawah outsourcing," jawab Iwan, mulai mengerti. "Sempurna," kata Arya. "Mulai minggu depan. Dan Wan, tidak seorang pun boleh tahu. Hanya kau dan aku." Transformasi itu terjadi di Guesto Pavilion di belakang rumah utama Arya yang luas. Selama 2 hari, Iwan menjadi satu-satunya pengunjung. Ia membawakan seragam biru dongker muram bertuliskan, PT Bersih Sejahtera, rekanan outsourcing mereka, sepatu bot karet hitam, dan perlengkapan lain. "Nama Bapak, Ujang Sutisna," kata Iwan, menyerahkan fotokopi KTP palsu yang sudah dimasukkan ke sistem data outsourcing. "Usia 54 tahun. Asal Garut. Pengalaman kerja, serabutan. Ini profil yang sempurna. Cukup tua untuk dihormati sedikit,
tapi cukup tidak berpendidikan untuk dianggap remeh. Arya memandangi pantulan dirinya di cermin. Kumis tipisnya yang selalu rapi sudah dicukur habis. Rambutnya yang biasanya disisir klimis kini dibiarkan tumbuh sedikit berantakan dan dipotong cepat asal di belakang. Ia mengenakan kacamata baca murah dari apotek. Yang paling sulit adalah gesturnya. Bungkukan sedikit bahu bapak, Ria, instruksi Iwan, hampir geli. Jangan tegak begitu. Orang yang sudah bekerja fisik puluhan tahun bahunya sedikit turun. Dan jangan menatap mata orang langsung. Itu mengintimidasi. Tatap lantai, atau dada. Arya mencoba. Ia membungkukkan bahunya, merasakan tarikan aneh di punggungnya. Ia berjalan mengitari ruangan, mencoba menyeret langkahnya sedikit, tidak lagi dengan langkah cepat seorang CEO. Lalu ia mulai berlatih dengan peralatan. Ember pel, kain mikrofiber, cairan pembersih. Bukan begitu caranya memeras kain pel, kata Iwan. Terlalu banyak tenaga. Nanti bapak cepat capek. Pakai tuasnya, putar, tekan. Ya, begitu. Selama 1 jam, Arya Wirawan, pemilik kerajaan bisnis bernilai triliunan, belajar cara memeras kain pel, menyapu tanpa membuat debu beterbangan, dan membersihkan kaca tanpa meninggalkan bekas garis. Ia merasakan otot-otot yang sudah lama tidak ia gunakan mulai pegal. Seragam itu kaku dan berbau deterjen murah, bahannya kasar menggesek kulitnya. Ujang, gumam Arya pada bayangannya di cermin. Pria di cermin itu tampak lelah, pasrah, dan biasa saja. Tidak ada lagi aura kekuasaan. Tidak ada lagi tatapan tajam yang bisa membuat Meneer gemetar. Yang ada hanya Pak Ujang, tukang sapu baru. Ini akan berhasil, kata Arya, suaranya sedikit serak. Satu hal lagi, kata Iwan, menyerahkan ponsel lama bergaya Candibar. Tidak ada smartphone. Ini nomor prabayar. Hanya saya yang tahu. Hubungi saya jika darurat. Bapak akan melapor ke Pak Darto, supervisor kebersihan shift pagi. Dia orang lama, keras, tapi jujur. Bagus, kata Arya. Saya tidak butuh kemudahan. Saya butuh kenyataan. Malam itu, di rumahnya yang mewah, ia tidur di kamar tamu sempit di area pelayan. Ia ingin merasakan lantai yang lebih keras, bantal yang lebih tipis. Ia harus menjadi Pak Ujang, luar dan dalam. Pukul 5 pagi, Arya Corp adalah dunia yang berbeda. Bukan lobi megah yang wangi, tapi basement yang berbau solar dan sedikit apak. Puluhan orang berseragam biru seperti dirinya berkumpul di dekat pos satpam area servis. Pak Ujang, iya? Suara keras menyapanya. Seorang pria gempal dengan kumis tebal menatapnya dari atas ke bawah. Saya Darto. Di sini, saya tidak peduli kamu tua atau muda. Saya cuma peduli 2 hal, cepat dan bersih. Mengerti? Mengerti, Pak, jawab Pak Ujang, menundukkan kepala seperti yang dilatih Iwan. Bagus. Kamu hari ini di lantai 15 dan 19. Bersihkan lobi lift, pantry, dan toilet eksekutif sebelum jam 7. Setelah itu, standby di ruang OB. Jangan keluyuran. Pak Ujang mendorong troli kebersihannya. Benda itu berat dan rodanya berdecit. Ia adalah orang pertama yang tiba di lantai 19, lantai eksekutif. Lantai yang sama dengan kantornya. Ironis. Ia membersihkan karpet di depan pintu kantornya sendiri. Saat jam 6.30 pagi, karyawan pertama mulai berdatangan. Mereka berjalan melewatinya. Pak Ujang sedang mengelap pot tanaman hias besar di lobi. Seorang eksekutif muda berjas mahal melewatinya sambil berbicara di ponsel. Ya, pastikan proposal itu di meja saya jam 8. Saya tidak mau alasan. Pria itu berjarak hanya 1 jengkal dari Pak Ujang. Tapi Pak Ujang tidak ada. Ia transparan. Ia adalah bagian dari dekorasi, sama seperti pot tanaman yang sedang ia lap. Puluhan orang melewatinya. Tidak ada satupun yang menyapanya. Tidak ada, pagi, Pak, tidak ada senyum, bahkan tidak ada lirikan. Mereka hanya sedikit menggeser tas mereka agar tidak menyentuh seragam birunya yang kotor. Ini adalah kejutan pertama. Ia tahu ia akan diabaikan, tapi ia tidak menyangka rasanya akan sedingin ini. Rasa, tidak terlihat, ini menusuk egonya lebih tajam dari yang ia duga. Pukul 7.15,
Ia masuk ke pantry eksekutif. Sesuai laporan Iwan, tempat itu penuh pemborosan. Roti-roti croissant utuh tergeletak di piring, hanya digigit ujungnya. Gelas-gelas jus buah segar masih terisi 3/4. Beberapa botol air mineral impor masih tersegel, tapi sudah dibiarkan terbuka dan kini berembun di meja. Pak Ujang menelan ludah. Kemarahan yang dingin mulai menjalari perutnya. Ia ingat, ia memulai usahanya dengan meminjam uang untuk membeli satu komputer bekas. Dan di sini, karyawannya membuang makanan yang bisa memberi makan satu keluarga. Hei, Bapak. Pak Ujang terlonjak. Supervisor Darto sudah berdiri di ambang pintu, menatap tajam ke arah tempat sampah. Ini apa ini? Darto menunjuk noda kopi kecil di lantai yang terlewat oleh Pak Ujang. Kerja belum beres sudah melamun. Cepat bersihkan. Jam 8 lantai ini harus steril. Maaf, Pak. Baik, Pak. Pak Ujang tergagap, merasa seperti anak kecil yang dimarahi. Ia bergegas mengambil lap. Penghinaan itu terasa nyata. Supervisor Darto hanya menjalankan tugasnya, tapi bagi Arya Wirawan, dibentak karena noda kopi adalah pengalaman yang benar-benar baru. Tugasnya berlanjut ke lantai 15, area divisi pemasaran. Suasananya lebih riuh. Musik samar-samar terdengar dari beberapa kubikel. Pak Ujang ditugaskan mengepel area lobby lift. Ia baru saja selesai membilas pelnya ketika insiden itu terjadi. Embernya sedikit menyenggol dinding, dan air kotor terciprat sedikit ke lantai marmer yang mengkilap. Bukan genangan, hanya cipratan kecil. Tim. Pintu lift terbuka. Manajer Bintar melangkah keluar. Ia tinggi, necis dengan setelan slim fit abu-abu, dan sedang berbicara keras di headset Bluetooth-nya. Saya tidak mau tahu. Pokoknya deal itu harus closing. Pakai cara apapun. Bintar tidak melihat ke depan. Ia melangkah cepat, dan sol kulit mahalnya menginjak cipratan air yang baru saja akan dilap Pak Ujang. Bintar tergelincir sedikit. Tidak sampai jatuh, tapi cukup membuatnya kaget dan kehilangan keseimbangan. Sialan, teriaknya, mencabut headsetnya. Matanya yang marah langsung tertuju pada Pak Ujang. Hei, kamu. Bintar menunjuk dengan jari telunjuknya yang terawat. Bodoh. Mau bikin saya jatuh, hah? Kamu lihat ini. Ia mengangkat sepatunya yang sedikit basah. Ini Salvatore Ferragamo. Kulit asli. Gaji kamu setahun juga nggak cukup buat ganti solnya. Pak Ujang hanya bisa menunduk. Maaf, Pak. Saya tidak sengaja. Maaf. Kalau saya patah kaki gimana? Kamu mau bayar? Minggir. Bintar mendorong troli kebersihan Pak Ujang dengan kasar hingga beberapa botol pembersih jatuh, lalu ia bergegas masuk ke ruangannya sambil menggerutu. Pak Ujang berdiri mematung. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena amarah yang tertahan. Ia benci arogansi. Dan ia baru saja melihat bentuknya yang paling murni. Ia berjongkok, membereskan botol-botol yang jatuh. Pak, perlu bantuan. Sebuah suara lembut terdengar. Pak Ujang mendongak. Seorang pemuda kurus berkacamata, mengenakan kemeja flanel yang digulung lengannya, berdiri di depannya. Di name tag-nya tertulis, Bagas, Divisi IT. Biar saya bantu, Pak, kata Bagas. Ia ikut berjongkok dan membantu memasukkan botol-botol itu kembali ke troli. Tadi, manajer Bintar, ya, tanya Bagas pelan, seolah takut terdengar. Nggak usah diambil hati, Pak. Beliau memang begitu kalau lagi banyak pikiran. Ah, tidak apa-apa, Mas. Ini salah saya, lantainya jadi basah, kata Pak Ujang. Bagas tersenyum tipis. Bukan salah Bapak. Lantai marmer ini memang licinnya minta ampun. Barusan saya juga hampir kepeleset di lobi bawah. Harusnya kantor ganti keramik yang ada teksturnya. Ia lalu melihat tanda, hati-hati lantai licin, yang tergeletak. Nah, ini biar saya bantu pasang di sana, katanya, mengambil tanda kuning itu dan menempatkannya di posisi yang mudah terlihat. Terima kasih, Mas Bagas, kata Pak Ujang, tulus. Sama-sama, Pak. Bagas menepuk pelan lengan seragam Pak Ujang. Bapak hati-hati juga, ya. Semangat kerjanya, Pak. Bagas kemudian berlalu, menghilang ke koridor IT.
Pak Ujang menatap kepergiannya. Di tengah kekecewaan dan amarahnya pada Bintar, secercah kebaikan dari Bagas terasa seperti seteguk air di padang pasir. Pemuda itu, dia melihatnya. Dia tidak melihat seragam, dia melihat manusia. Kontras itu begitu tajam. Dalam 1 jam, ia telah bertemu dengan iblis dan malaikat di perusahaannya sendiri. Jam istirahat makan siang. Pak Ujang tidak pergi ke kantin karyawan yang ramai. Sesuai perannya, ia turun ke basement, ke ruang istirahat petugas kebersihan, ruang OB. Ruangan itu pengap, sempit, dan hanya diterangi 1 lampu neon yang berkedip-kedip. Letaknya di sebelah ruang genset, membuat suara dengungan rendah selalu terdengar. Bau di ruangan itu adalah campuran aneh antara keringat, deterjen, dan asap rokok kretek. Beberapa petugas lain sudah ada di sana, duduk di bangku kayu panjang, membuka bekal mereka. Pak Ujang duduk di sudut, membuka bungkusan nasi berlauk orek tempe dan telur dadar yang ia beli di warteg luar gedung tadi pagi. Tidak ada yang bicara padanya pada awalnya. Ia adalah anak baru. Ia hanya mengunyah pelan, telinganya terbuka lebar. 2 orang yang duduk paling dekat dengannya mulai mengobrol. 1 wanita paruh baya yang dipanggil Bu Ida, dan seorang pemuda kurus berwajah sinis yang dipanggil Amir. "Gajian telat lagi, Mir," desah Bu Ida, mengaduk kotak bekalnya. "Padahal tagihan listrik udah dateng." Amir mendengus sambil menyalakan rokok. "Biasa, Bu. Sistem R. Padahal, saya yakin itu si Nyonya Anggi lagi mainin uang kita." Pak Ujang menajamkan telinganya. "Manajer Anggi. Kepala administrasi." "Hus, jangan nuduh," kata Bu Ida, tapi suaranya tidak yakin. "Tapi memang aneh. Kemarin saya lihat dia di lobi pamer tas baru lagi. Warna merah, yang harganya, sudahlah." "Itu dia, Bu," sahut Amir. "Dia sengaja nahan gaji kita yang staf outsourcing. Ditahan seminggu 2 minggu, uangnya dia putar dulu. Buat kita kecil, tapi kalau dikali ratusan orang, lumayan." Bukan cuma itu, tambah seorang pria tua di sudut lain. Dia juga yang ngurus voucher makan siang tamu VVIP. Sering banget, salah hitung. Harusnya ada sisa 30 voucher, dia laporannya cuma sisa 10. Yang 20 dia pakai sendiri buat traktir teman-temannya di mall. Pak Ujang berhenti mengunyah. Ini bukan lagi soal arogansi. Ini pencurian. Kecil, tapi sistematis. "Kalau manajer Bintar beda lagi," kata Amir, mengembuskan asap. "Dia itu jorok. Kemarin saya disuruh bersihin ruangannya jam 10 malam. Lembur. Katanya, ada tumpahan penting. Pas saya masuk, baunya alkohol, Bu. Botol-botol minuman keras berserakan. Dia pikir ini klub malam? Dan dia nuduh si Susi dari pantry nyolong pulpen mahalnya," timpal Bu Ida. "Padahal jelas-jelas pulpen itu nyelip di sofa ruangannya. Si Susi sampai diinterogasi satpam. Kasihan." Pak Ujang mengepalkan tangannya di bawah meja. Laporan Iwan hanya puncak gunung es. Di bawah sini, di ruang pengap ini, ia mendengar kebenaran yang busuk. Para manajer yang ia banggakan, yang ia beri gaji besar dan bonus, ternyata adalah parasit. Mereka menggerogoti perusahaan dari dalam, dimulai dari yang paling rentan. Ia menghabiskan nasinya dalam diam. Rasa tempe orek yang sederhana itu kini terasa pahit di lidahnya. Ini baru hari pertama. Dan ia tahu, perjalanannya sebagai Pak Ujang akan jauh lebih berat dari yang ia bayangkan. Memasuki minggu kedua, Pak Ujang sudah menjadi bagian dari perabotan kantor. Ia telah menguasai ritme, tiba sebelum matahari terbit, membersihkan kekacauan tak terlihat dari orang-orang penting, dan menyingkir saat jam kerja dimulai. Rotasi hari itu menempatkannya di lantai 10, sarang divisi administrasi umum. Lantai ini terasa berbeda dari pemasaran. Jika lantai 15 riuh dan berantakan, lantai 10 kaku, dingin, dan sunyi. Semua orang tampak sibuk di balik kubikel mereka, hanya suara ketukan keyboard dan denggungan mesin printer yang terdengar. Ini adalah wilayah kekuasaan manajer Anggi. Pak Ujang sedang menyemprotkan cairan pembersih ke panel kaca besar yang memisahkan area kerja dengan koridor. Ia bekerja dengan metodis, dari atas ke bawah, memastikan tidak ada bekas goresan.
Ia bisa melihat pantulan Meneer Anggi di ruang kacanya. Wanita itu sedang menelepon, mondar-mandir sambil tertawa dengan nada tinggi, satu tangan memegang cangkir kertas dari gerai kopi mahal. Pintu kaca ruangan Anggi terbuka. Ia keluar, masih berbicara di telepon, suaranya kini terdengar jengkel. Enggak, I told you. Budgetnya itu fix. Jangan minta ekstra lagi. You handle it. Ia berjalan cepat melewati Pak Ujang. Pak Ujang, sesuai prosedur, berhenti bekerja dan menepi, menundukkan kepala agar tidak mengganggu. Tepat saat Anggi sejajar dengannya, ia berhenti berbicara. Ia melirik Pak Ujang, lalu ke cangkir di tangannya. Yupes, katanya. Cangkir itu terlepas dari tangannya. Bukan jatuh karena kecerobohan, tapi lebih seperti dilepaskan dengan sengaja. Kopi latte berwarna karamel yang masih setengah penuh itu muncrat ke lantai marmer putih bersih, sebagian mengenai ember pel Pak Ujang. Pak Ujang tertegun sesaat melihat genangan coklat yang menyebar itu. Anggi bahkan tidak menatapnya. Ia kembali menempelkan ponsel ke telinganya. Ya, lanjut. So, proposal itu. Ia melangkah melewati genangan kopi itu seolah-olah itu tidak ada. Setelah 2 langkah, ia berhenti, berbalik sedikit, masih tidak menatap Pak Ujang, tapi berbicara ke arahnya. Tolong bersihkan. Cepat ya, saya mau meeting. Hanya itu. Tanpa, maaf, tanpa, permisi. Itu adalah perintah. Cairan seharga Rp60.000 itu kini menjadi tugas tambahan bagi Pak Ujang, hanya karena seorang manajer ingin menegaskan kekuasaannya. Pak Ujang menelan ludah. Amarahnya terkunci di tenggorokan. Ia teringat istrinya di rumah. Jika istrinya menumpahkan sesuatu, ia akan menjadi orang pertama yang bergegas mengambil lap, sambil mengomel pada diri sendiri. Di sini, di menaranya sendiri, tumpahan adalah senjata. Baik, Bu Mener, gumam Pak Ujang pelan, lebih pelan dari dengungan AC. Ia berbalik untuk mengambil kain pel khusus. Bau kopi yang harum dan mahal itu terasa seperti penghinaan yang pekat, menguar di lantai dingin yang sedang ia bersihkan. Waktu istirahat adalah yang paling sulit bagi Pak Ujang. Supervisor Darto mengawasi jam istirahat dengan ketat, tepat 45 menit. Kantin karyawan di lantai 5 terlalu ramai dan berisik, dan ia merasa canggung makan di sana dengan seragamnya yang kotor. Ia menemukan tempat yang lebih baik, sebuah taman kecil di basement 1, dekat pintu keluar servis. Sebenarnya itu bukan taman, lebih tepatnya sepetak rumput dan beberapa bangku beton di antara tembok parkir dan saluran pembuangan. Tapi udaranya segar. Hari itu, Pak Ujang terlalu sibuk menangani tumpahan kopi Anggi dan masalah toilet mampet di lantai 11, ia tidak sempat membeli makan siangnya. Ia hanya duduk di bangku beton, memijat punggungnya yang pegal dan minum dari botol air lamanya. Perutnya mulai keroncongan. Ia menyadari betapa ia telah meremehkan kerasnya pekerjaan fisik ini. Pak Ujang, kok sendirian? Pak Ujang mendongak. Bagas, pemuda it dari lantai 15, berdiri di depannya sambil tersenyum, membawa kotak bekal berwarna hijau. Mas Bagas. Iya ini, lagi lurusin pinggang, jawab Pak Ujang. Enggak makan, Pak? Tanya Bagas, sambil duduk di bangku sebelahnya, menjaga jarak sopan. Sudah tadi. Pagi, bohong Pak Ujang. Perut Pak Ujang berbunyi pelan. Cukup pelan, tapi di keheningan basement itu, bunyinya terdengar jelas. Bagas pura-pura tidak dengar, tapi ia segera membuka kotak bekalnya. Isinya nasi, ayam goreng, dan tumis buncis. Aromanya, luar biasa. Wah, ibu saya masak kebanyakan lagi hari ini, kata Bagas dengan nada ringan. Bapak mau bantu saya habisin? Saya nggak mungkin habisin ini sendirian, Pak. Nanti kalau nggak habis, ibu saya ngomel. Pak Ujang ragu-ragu. Wah, tidak usah, Mas. Itu kan bekalnya Mas Bagas. Justru itu, Pak. Saya bawa sendok 2. Bagas menyodorkan sendok plastik yang masih terbungkus. Ayo, Pak. Anggap aja bantu saya. Lagian nggak enak makan sendirian. Kayak orang susah, candanya. Hati Arya tersentuh. Ia tahu ini bukan kebanyakan. Ini adalah kebaikan hati yang murni. Pemuda ini melihat seorang bapak tua yang tidak makan, dan ia menemukan cara untuk berbagi tanpa membuatnya merasa dikasihani.
Kalau Mas Bagas memaksa, kata Pak Ujang pelan, menerima sendok itu. Harus maksa, Pak, tawa Bagas. Mereka makan dalam diam selama beberapa menit. Ayam goreng itu adalah ayam goreng ternak yang pernah dimakan Arya Wirawan dalam 10 tahun terakhir. Mas Bagas, baik sekali, kata Pak Ujang di sela kunyahannya. Bagas mengangkat bahu. Bapak ingetin saya sama almarhum bapak saya, Pak. Dulu beliau juga kerja keras banting tulang. Sering lupa makan kalau sudah kerja. Mas Bagas kerja keras buat siapa? Tanya Pak Ujang. Buat adik saya, Pak, jawab Bagas, matanya menerawang. Dia pintar sekali. Baru lulus SMA, mau masuk kedokteran. Mahal, Pak. Tapi saya janji sama almarhum bapak, saya bakal kuliahin dia sampai jadi dokter. Pak Ujang berhenti mengunyah. Ia menatap pemuda di sampingnya. Di tengah perusahaan yang dipenuhi manajer serakah yang sibuk memperkaya diri sendiri, duduklah seorang staf junior yang bekerja untuk mimpi orang lain. Mas Bagas orang baik, kata Pak Ujang, suaranya tulus. Pasti tercapai cita-citanya. Amin. Makasih doanya, Pak Ujang. Bagas tersenyum, lalu menyodorkan potongan ayam terakhir. Nih, Pak. Bagian paha. Paling enak. Tugas Pak Ujang sebagai, yang tak terlihat, memberinya akses ke banyak tempat. Termasuk, ironisnya, ruang-ruang meeting penting. Seringkali ia diminta masuk untuk membersihkan sisa cangkir kopi atau remahan kroasang sementara rapat masih berlangsung. Para eksekutif itu sudah terbiasa. Petugas kebersihan tidak dianggap sebagai manusia yang bisa mendengar atau berpikir. Sore itu, ia dipanggil ke ruang rapat pemasaran. Manajer Bintar sedang memimpin rapat evaluasi mingguan. Suasananya tegang. Pak Ujang masuk dengan trolinya, pura-pura sibuk di sudut ruangan, mengisi ulang air di dispenser dan mengelap meja konsol. Data kita lambat, bentak Bintar, memukul meja. Kenapa saya baru tahu tren influencer X ini 2 hari setelah kompetitor kita pakai dia? Tim analis kalian kerja apa? Stafnya menunduk. Tiba-tiba, Bagas, yang dipanggil ke situ untuk memperbaiki proyektor yang error, mengangkat tangan dengan ragu. Permisi, Pak Bintar. Maaf memotong. Mata Bintar menyorot tajam. Apa? Kamu dari IT, kan? Proyektornya sudah beres? Sudah, Pak. Tapi, soal data tadi. Bagas tampak gugup, tapi ia memaksakan diri. Sebenarnya, saya ada ide, Pak. Saya lagi bikin skrip algoritma kecil-kecilan di waktu luang. Bisa melacak anomali tren di media sosial secara real-time. Jauh lebih cepat dari sistem pelaporan kita yang sekarang. Kalau diintegrasikan ke server. Pak Ujang berhenti mengelak. Ia mengerti apa yang dibicarakan Bagas. Sebagai CEO, Arya Wirawan tahu ini adalah ide brilian. Ini inovasi murni. Bintar menatap Bagas seolah dia baru saja berbicara dalam bahasa alien. Algoritma? Skrip? Kamu ngomong apa? Sistem efisiensi data, Pak, kata Bagas, mencoba lebih sederhana. Bisa memprediksi tren sebelum jadi viral. Ini bisa menghemat budget konsultan analis kita sampai. Cukup, potong Bintar. Suaranya dingin. Saya bayar konsultan mahal bukan untuk dengerin ide anak IT kemarin sore. Kamu tahu berapa lama saya di dunia marketing? 20 tahun. Kamu pikir kamu lebih pintar dari saya? Bukan begitu, Pak. Maksud saya. Terlalu rumit. Jelimet, kata Bintar, melambaikan tangannya. Saya butuh solusi, bukan mainan baru kamu. Jangan buang waktu saya dengan ide-ide anak kuliahan. Mengerti? Wajah Bagas memerah. Mengerti, Pak. Bagus. Sekarang kembali ke meja kamu. Dan, tolong bikinkan saya kopi sekalian. Hitam, tanpa gula. Cepat. Bagas, seorang insinyur perangkat lunak junior yang brilian, hanya bisa mengangguk. Baik, Pak. Ia berjalan keluar ruangan dengan kepala tertunduk, melewati Pak Ujang. Pak Ujang, di sudut ruangannya, mengepalkan tangan di balik kain lapnya. Ia baru saja menyaksikan perusahaannya kehilangan potensi keuntungan jutaan rupiah. Bukan karena kesalahan sistem, tapi karena ego satu orang. Ego manajer Bintar,
yang lebih takut terlihat bodoh daripada membawa perusahaan maju. Ruang OB di basement kini menjadi tempat Pak Ujang mengumpulkan informasi. Setelah 2 minggu, ia bukan lagi anak baru. Ia kini adalah Pak Ujang, pendengar yang baik yang sering duduk di sudut sambil memijat pinggangnya. Bu Ida, petugas pantry senior yang cerewet, kini menjadi sekutu tidak resminya. Pak Ujang tahu, bisik Bu Ida suatu sore, sambil menuang teh panas dari termosnya untuk mereka berdua. Hari ini saya disuruh bantu di lounge eksekutif. Ada tamu VVIP-nya Bu Anggi. Oh ya, kata Pak Ujang, menyesap tehnya. Iya, tamunya cuma 3 orang. Tapi Bu Anggi klaim voucher makan tamunya 20 lembar, Pak. Suara Bu Ida penuh kekagetan. 20. Saya yang hitung sendiri. Katanya, buat cadangan kalau ada tim. Tapi tamunya pulang, timnya nggak pernah datang. Yang 17 lembar itu, masuk ke tas Hermesnya dia, Pak. Pak Ujang membiarkan informasi itu meresap. Ini cocok dengan laporan Iwan. Voucher makan VVIP itu nilainya 500.000 per lembar. Ia baru saja menghitung 17 kali 500.000. 8,5 juta rupiah, lenyap dalam 1 jam makan siang. Mungkin memang buat timnya, Bu, pancing Pak Ujang, berpura-pura naif. Halah. Bu Ida berdecak. Tim mana? Wong saya dengar dia telepon temannya. Darling. Weekend ini kita makan enak di resto hotel, ya. Aku ada banyak voucher nganggur, nih. Gitu, Pak. Nganggur katanya. Itu kan uang kantor. Bu Ida kemudian mendekat. Dan itu belum seberapa. Pak Ujang tahu manajer Bintar? Yang di pemasaran? Pak Ujang mengangguk pelan. Yang tinggi necis itu, kan? Itu dia. Bapak tahu dia sering perjalanan dinas ke Bali, kan? Sebulan bisa 2 kali. Katanya, survei pasar. Bu Ida tertawa sinis. Survei pasar apa? Sopir saya, si Udin, temannya sopir pribadinya Pak Bintar. Dia bilang, Pak Bintar itu kalau ke Bali nginapnya di villa saudaranya di Canggu. Gratis. Tapi, laporannya ke kantor, dia klaim reimbursement hotel bintang 5 di Nusa Dua. Pakai kwitansi palsu. Jantung Arya berdebar sedikit lebih cepat. Ini bukan lagi soal budaya buruk. Ini bukan lagi soal pemborosan. Ini adalah penipuan. Kriminal. Astagfirullah, hanya itu yang bisa keluar dari mulut Pak Ujang. Makanya, Pak, desah Bu Ida, menyeruput tehnya. Di sini MAH, yang jujur kayak kita-kita ini cuma bisa ngelus dada. Yang kaya makin kaya, yang kecil makin diinjek. Sudahlah, ayo balik kerja, Pak. Nanti si Darto ngamuk. Pak Ujang mengangguk. Pikirannya berkecamuk. Ia punya kesaksian. Ia punya pola. Anggi di administrasi, Bintar di pemasaran. Satu bermain dengan voucher dan reimbursement internal, satu lagi dengan klaim perjalanan palsu. Mereka adalah 2 sisi dari mata uang yang sama, korupsi. Puncak dari minggu kedua itu terjadi pada hari Jumat sore. Langit di luar sudah berwarna oranye, dan sebagian besar karyawan sudah bergegas pulang mengejar akhir pekan. Pak Ujang mendapat panggilan ke lantai 15. Pembersihan khusus, ruang manajer Bintar, kata supervisor Darto lewat walkie-talkie. Pak Ujang mendorong trolinya ke sana. Kantor Bintar berantakan. Jelas ada rapat, kreatif, di sana. Kotak-kotak pizza kosong, kaleng minuman soda, dan kertas-kertas presentasi berserakan di lantai. Bau rokok samar-samar tercium. Bintar sendiri tidak ada di ruangan itu. Pak Ujang menghela napas dan mulai bekerja. Ia mengumpulkan sampah, membersihkan remah-remah di karpet, dan mengelap meja rapat yang lengket. Ia adalah satu-satunya orang di ruangan itu. Setelah 20 menit, ruangan itu kembali bersih. Pak Ujang mendorong trolinya keluar, mengunci pintu, dan pergi ke lobi lift untuk turun ke basement. Ia sedang menunggu lift ketika mendengar teriakan. Satpam! Panggil Satpam! Manajer Bintar berlari keluar dari koridor menuju lift, wajahnya merah padam. Karyawan yang tersisa di kubikel mereka menoleh kaget. Ketika Bintar melihat Pak Ujang berdiri di sana, matanya menyala. Ia menunjuk lurus ke wajah Pak Ujang. Kamu, tukang sapu. Mana dompet saya?
Pak Ujang terkejut. Saya tidak tahu, Pak. Jangan bohong, bentak Bintar. Saya taruh dompet saya di meja rapat. Tadi kamu satu-satunya yang masuk ruangan saya. Pasti kamu yang ambil. Dua orang satpam berlari tergopoh-gopoh menaiki tangga darurat. Ada apa, Pak Bintar? Dia maling dompet saya. Bintar menunjuk Pak Ujang. Dompet saya Louis Vuitton. Isinya kartu kredit unlimited dan uang tunai 5 juta. Geledah dia. Sekarang, lobi lift yang tadinya sepi kini ramai. Karyawan mulai berkumpul, berbisik-bisik, beberapa merekam dengan ponsel mereka. Pak Ujang berdiri mematung. Ini adalah penghinaan tertinggi. Dituduh sebagai pencuri. Di perusahaannya sendiri. Pak, kata satpam itu, jelas merasa canggung. Pak Ujang ini sudah lama. Saya tidak peduli. Dia yang terakhir di ruangan saya, raung Bintar. Geledah. Atau saya laporkan kalian semua ke direksi. Wajah Pak Ujang mengeras. Tapi ia menunduk, memainkan perannya. Silakan, Pak, katanya pelan. Geledah saya. Di depan lobi lift lantai 15, disaksikan belasan karyawan, Pak Ujang dipermalukan. Ia mengangkat tangannya. Satpam itu menepuk-nepuk saku seragamnya. Keluarkan semua isi saku, kata satpam itu pelan, merasa tidak enak. Pak Ujang merogoh sakunya. Ia mengeluarkan ponsel Candibar tuanya. Sebuah sapu tangan kumal. Dan dompet lipat tipis berbahan nilon yang sudah sobek di ujungnya. Ia membukanya. Di dalamnya hanya ada fotokopi KTP, Ujang Sutisna, dan 3 lembar uang 20 ribuan. Itu dompetnya. Buka, teriak Bintar. Satpam membuka dompet itu. Tidak ada apa-apa. Saku celananya. Sepatunya. Buka. Bintar sudah seperti orang kesetanan. Pak Ujang, Arya Wirawan, harus melepas sepatu bot karetnya dan menggoyangkannya. Kosong. Suasana hening. Bintar tampak bingung dan semakin marah. Enggak mungkin. Kamu pasti sudah sembunyikan di. Tring, tring. Ponsel Bintar berdering. Sekretarisnya. Apa? Bentak Bintar ke telepon. Hah? Di mana? Oh, iya. Tutup. Bintar menurunkan ponselnya perlahan. Wajahnya yang tadi merah padam karena marah, kini merah padam karena malu. Tapi tidak ada penyesalan di matanya. Sekretaris saya menemukannya, gumam Bintar, suaranya pelan tapi ketus. Di mobil. Jatuh di bawah jok. Hening. Semua mata tertuju pada Bintar, lalu pada Pak Ujang. Pak Ujang hanya diam, memakai kembali sepatunya. Bintar berdeham. Ia merapikan dasinya. Ia menatap Pak Ujang, bukan dengan tatapan minta maaf, tapi dengan tatapan kesal. Lain kali kerja yang benar. Kalau kamu bersihkan ruangan saya lebih cepat, saya tidak akan panik. Itu saja. Ia menyalahkan Pak Ujang atas kesalahannya sendiri. Tanpa sepatah kata maaf, manajer Bintar berbalik dan melangkah pergi. Karyawan yang berkerumun perlahan bubar, kembali ke meja mereka, pura-pura tidak terjadi apa-apa. Pertunjukan telah selesai. Pak Ujang berdiri sendirian di lobi lift. Ia merapikan seragamnya yang kusut. Ia merasakan sesuatu yang dingin dan keras mengendap di dadanya. Ini bukan lagi soal budaya kerja. Ini bukan lagi soal korupsi kecil-kecilan. Ini soal kehormatan. Kesabarannya telah resmi habis. Ketenangan palsu itu pecah pada hari Senin pagi. Pak Ujang baru saja selesai mengelap lobi lantai 15 ketika gelombang kepanikan pertama terasa. Telepon di setiap meja mulai berdering serempak. Orang-orang pemasaran yang biasanya santai, kini berteriak frustrasi ke gagang telepon. Email down. Sistem kita mati. Servernya crash. Aku tidak bisa akses data klien. Pak Ujang menyingkirkan trolinya ke sudut, menjadi tak terlihat saat kekacauan melanda. Ia melihat manajer Bintar keluar dari ruangannya, wajahnya merah padam menahan amarah, jauh lebih marah daripada saat insiden dompet. Di mana orang it? Raung Bintar. Seolah terpanggil, Bagas berlari kecil dari tangga darurat, napasnya terengah-engah, membawa tas laptopnya. Ada apa, Pak? Kau tanya ada apa? Bentak Bintar,
Suaranya menggema di lantai yang tiba-tiba hening. Sistem mati. Email mati. Semuanya mati. Presentasi saya ke klien Jepang jam 10 ini hancur. Kamu apakan sistemnya? Pak Ujang membeku. Ia melihat Bagas pucat pasi. Saya hanya melakukan maintenance rutin tadi malam, Pak, kata Bagas, suaranya gemetar tapi berusaha profesional. Itu sudah terjadwal. Seharusnya tidak. Pemeliharaan bodohmu itu yang merusaknya, potong Bintar. Saya tahu. Kamu pasti bentrok dengan software baru saya. Saya baru saja install software presentasi AI canggih semalam dari rumah, dan pagi ini semuanya hancur. Mata Bagas terbelalak ngeri. Pak Bintar install software sendiri? Tanpa otorisasi IT? Pak, itu pelanggaran protokol keamanan. Bisa jadi itu yang memicu? Jangan menyalahkan saya. Bintar menunjuk dada Bagas. Kamu yang bertanggung jawab pada server. Perbaiki. Sekarang. Atau kamu saya pecat. Bagas tidak membantah lagi. Ia tahu berdebat dengan Bintar sia-sia. Ia berlari ke ruang server di sudut lantai, diikuti oleh dua staf IT lain yang tampak sama paniknya. Pak Ujang melanjutkan pekerjaannya, mendorong pelnya menyusuri koridor. Pikirannya berkecamuk. Bintar, dalam kebodohan dan arogansinya, telah membahayakan seluruh jaringan perusahaan. Dan yang lebih parah, ia sudah punya kambing hitam, Bagas. Selama 4 jam, lantai 15 seperti ruang gawat darurat. Bagas dan tim IT bekerja membabi buta di ruang server yang dingin. Manajer Bintar mondar-mandir di luar seperti singa dalam kandang. Sekitar jam makan siang, Manajer Anggi muncul. Ia datang dengan senyum prihatin, membawa sekantong kopi dan pastry. Ya ampun, kasihan sekali kalian, katanya dengan nada keibuan. Bintar, kamu tenangkan diri. Bagas, ini, minum dulu. Bagas, yang kelelahan dan penuh keringat dingin, menerima kopi itu dengan rasa terima kasih. Terima kasih, Bu Anggi. Ini rumit. Ada apa? Tanya Anggi, matanya menyiratkan kepedulian palsu. Pak Bintar menginstal software tidak terorisasi, bisik Bagas. Itu membuka backdoor dan membuat server crash. Saya sedang menarik lognya. Ini buktinya. Mata Anggi berkilat sesaat, terlalu cepat untuk ditangkap oleh Bagas yang kelelahan. Ya Tuhan. Itu serius. Bintar bisa kena masalah besar. Saya tahu, Bu, kata Bagas. Saya harus serahkan log ini ke HR dan direksi. Jangan gegabah, kata Anggi cepat, meletakkan tangannya di lengan Bagas. Dengar. Kamu fokus saja perbaiki servernya. Biar saya yang urus ini. Ini masalah sensitif, antar manajer. Biar saya yang bicara pelan-pelan dengan HR. Serahkan log itu ke saya. Saya akan pastikan semua adil. Bagas ragu sejenak. Tapi Bu Anggi adalah kepala administrasi. Ia tampak bijak dan netral. Lelah dan putus asa, Bagas akhirnya mengangguk. Baik, Bu. Ini datanya. Ia menyerahkan sebuah flash disk berisi log sistem yang memberatkan Bintar. Anak pintar, senyum Anggi. Sekarang, bereskan sisanya, ya. Pak Ujang, yang sedang mengganti plastik sampah di seberang koridor, melihat pertukaran itu. Sesuatu terasa sangat salah. Anggi dan Bintar, mereka terlalu dekat. Ia teringat ide efisiensi Bagas yang ditolak Bintar. Ide yang sama, jika diterapkan, juga akan mengancam departemen Anggi yang tidak efisien dan penuh penipuan kecil. 1 jam kemudian, sistem kembali online. Email mulai masuk. Ada desahan lega kolektif. Tepat pukul 3 sore, Bagas dipanggil ke ruang meeting besar. Pak Ujang kebetulan sedang membersihkan toilet di dekat sana. Ia melihat Bagas masuk. Di dalam, sudah ada manajer Bintar, dan manajer Anggi, yang duduk di sampingnya. Pintu kaca itu tidak tertutup rapat. Bagas, suara Bintar terdengar dingin, penuh kemenangan. Kami sudah meninjau situasinya. Syukurlah, Pak, kata Bagas. Server sudah aman. Ya. Tapi kami menemukan penyebabnya, kata Bintar. Ia melempar setumpuk kertas ke atas meja. Ini log yang diserahkan Bu Anggi. Bagas mengerutkan kening. Jelas sekali di sini, lanjut Anggi, mengambil alih,
Suaranya kini dingin dan resmi. Pada pukul 2.14 dini hari, ada aktivitas maintenance dari akun Anda yang gagal. Gagalnya skrip Anda itulah yang menimpa file sistem vital dan menyebabkan crash massal. Kelalaian Anda sangat fatal. Bagas ternganga. Apa? Bukan. Log yang saya berikan, softwarenya Pak Bintar. Anggi menatapnya dengan tatapan kasihan. Bagas, saya sudah periksa. Tidak ada log instalasi software apapun dari Pak Bintar. Yang ada hanya log kelalaianmu. Darah tersurut dari wajah Bagas. Dia mengerti. Anda mengubahnya. Jaga bicaramu, bentak Bintar. Kamu sudah gagal, sekarang kamu memfitnah atasanmu? Kamu tahu, Bagas, perusahaan ini tidak mentolerir ketidakmampuan. Dan, tambah Anggi dengan mulus, karena besarnya kerugian yang ditimbulkan, dan potensi bahaya yang Anda ciptakan, manajemen memutuskan. Anda diskors. Efektif segera. Skors? Bisik Bagas. Ya. Serahkan kartu akses Anda. Bereskan meja Anda. Satpam akan mengantar Anda keluar, kata Bintar. Bagas menatap Bintar, lalu Anggi. Dua sekutu yang telah berkonspirasi. Ia tidak punya bukti. Ia tidak punya kekuatan. Ia telah dijebak dengan sempurna. Kabar skorsing Bagas menyebar seperti api di lantai 15. Dalam sekejap, semua orang menjauhinya. Ia berjalan keluar dari ruang meeting seperti zombie, wajahnya kosong karena syok. Ia mengambil sebuah box arsip kosong dari ruang fotokopi dan berjalan gontai ke mejanya. Seluruh departemen IT menunduk, pura-pura sibuk. Tidak ada yang berani menatap matanya. Mereka tahu Bagas tidak bersalah, tapi mereka juga tahu siapa yang berkuasa. Pak Ujang mendorong troli pelnya ke koridor utama, tepat di dekat deretan kubikel IT. Ia berpura-pura mengepel noda yang tidak ada. Ia melihat Bagas mulai memasukkan barang-barangnya. Sebuah foto dalam bingkai, dirinya dan adiknya yang tersenyum, masuk ke dalam box. Lalu sebuah mug kopi bertuliskan, programmer, makhluk nokturnal pengubah kafein menjadi kode. Sebuah kaktus mini. Tangan Bagas gemetar. Ia berhenti, menopang keningnya di tepi kubikel, bahunya bergetar hebat. Ia tidak menangis, tapi ia hancur. Hati Arya Wirawan terasa seperti diremas. Cukup. Ini sudah keterlaluan. Ia telah melihat arogansi, pemborosan, pencurian kecil-kecilan, dan penghinaan. Tapi ini adalah perusakan hidup. Mereka menghancurkan karir seorang pemuda jujur dan brilian hanya untuk menutupi kesalahan mereka sendiri. Pak Ujang mendorong embernya sedikit lebih dekat, berhenti di sebelah meja Bagas. Mas Bagas? Suara parau itu membuat Bagas terlonjak. Ia mendongak, matanya merah. Hanya Pak Ujang, si tukang sapu tua. Pak Ujang. Bisik Bagas, suaranya pecah. Maaf, Pak. Saya menghalangi jalan. Pak Ujang tidak bergerak. Ia sengaja membelakangi sisa ruangan, tubuhnya yang bungkuk menutupi Bagas dari pandangan orang lain. Ia merogoh sakunya, mengeluarkan sapu tangan kumal yang ia gunakan untuk mengelap keringat. Lep dulu air matanya, Mas, kata Pak Ujang pelan. Bagas tertegun, lalu menerima sapu tangan itu. Saya difitnah, Pak. Saya tidak melakukan apa-apa. Saya tahu, kata Pak Ujang. Suaranya rendah tapi mantap. Bagas menatapnya, kaget. Bapak, percaya saya? Saya percaya apa yang saya lihat, kata Pak Ujang. Dan saya lihat Mas Bagas orang baik. Saya juga lihat orang-orang jahat di ruangan kaca itu. Tapi saya kalah, Pak. Mereka menang, desah Bagas, putus asa. Pak Ujang berhenti mengepel. Ia menatap lurus ke mata pemuda itu. Untuk sesaat, Bagas tidak melihat Pak Ujang si tukang sapu. Ia melihat sesuatu yang lain. Sesuatu yang kuat dan tak tergoyahkan. Mas, kata Pak Ujang. Ini belum selesai. Kadang, badai paling besar datang tepat sebelum matahari terbit. Itu adalah kalimat yang aneh, puitis, tidak pada tempatnya. Tapi kalimat itu menembus keputusasaan Bagas. Pak, saya percaya Bapak, kata Bagas lirih. Itu adalah kata-kata yang absurd. Seorang staf IT yang brilian, diskors, menaruh kepercayaannya pada seorang tukang sapu.
Tapi Pak Ujang adalah satu-satunya orang di gedung itu yang berani bicara padanya. Orang jujur akan selalu dapat jalannya, Mas, kata Pak Ujang, kembali ke perannya, menggosok lantai. Pulanglah. Tenangkan diri. Jaga adik Mas. Tapi jangan menyerah. Dua petugas satpam datang. Permisi, Mas Bagas. Waktunya. Bagas mengangguk. Ia mengangkat boksnya. Saat ia berjalan melewati Pak Ujang, ia berbisik, "Terima kasih, Pak." Pak Ujang hanya mengangguk, terus mengepel lantai yang sudah bersih. 2 hari berlalu. Nama Bagas sudah menjadi tabu. Krisis server telah diselesaikan. Manajer Bintar dan Manajer Anggi dipuji sebagai pahlawan yang tegas dan efisien oleh manajemen atas. Suasana di perusahaan kini sibuk mempersiapkan acara puncak, pesta ulang tahun Arya Corp ke-30, yang akan diadakan di ballroom hotel mewah pada hari Sabtu. Pak Ujang ditugaskan ke shift malam, membersihkan lounge eksekutif di lantai 19. Tempat itu sepi, hanya diterangi lampu-lampu temaram. Ia sedang mengosongkan tempat sampah di balik bar mini ketika pintu lounge terbuka. Manajer Bintar dan Manajer Anggi masuk sambil tertawa. Mereka jelas baru saja dari makan malam yang mahal. Mereka tidak melihat Pak Ujang yang tersembunyi di sudut gelap. 2 whisky on the rocks, kata Bintar ke bartender yang tidak ada. Ia lalu menuang sendiri minuman untuknya dan Anggi dari botol display yang mahal. Untuk kita. Untuk kita. Anggi mengangkat gelasnya. Menyingkirkan si anak itu, mulus sekali, Bintar. Aku akui, aku sempat khawatir. Bintar tertawa. Dia itu kerikil. Dan kamu, Anggi, lok palsu itu? Itu masterpiece. Aku tidak tahu kamu punya bakat kreatif seperti itu. Anggi tersenyum miring. Dia itu mengancam. Ide efisiensi datanya itu bisa membuat separuh stafku tidak relevan. Dan dia terlalu dekat dengan sistem. Aku harus melindunginya. Melindungi sistem kita, koreksi Bintar, menyeringai. Di balik bar, Pak Ujang berhenti bernapas. Jantungnya berdebar kencang. Ini dia. Pengakuan. Sekarang, kata Bintar, duduk di sofa kulit yang mewah. Bagian terbaiknya. Pesta ulang tahun. Ah, ya. Presentasi kita, mata Anggi berbinar. Ide, algoritma pelacak tren, bodoh dari si Bagas itu, kata Bintar sambil memutar-mutar gelasnya. Setelah aku baca ulang, sebenarnya, brilian. Sangat brilian. Dan sekarang, itu ide kita, kata Anggi. Tepat, kata Bintar. Aku sudah memodifikasinya sedikit. Kita akan mempresentasikannya di acara pesta, di depan seluruh dewan direksi. Sebagai inovasi lintas divisi, antara pemasaran dan administrasi. Ini jaminan bonus akhir tahun kita, Bintar. Bonus? Bintar mendengus. Ini jaminan promosi. Posisi direktur pemasaran itu sudah lama kosong. Dan kamu, Anggi, kamu bisa jadi apapun yang kamu mau. Aku suka mendengarnya, kata Anggi. Mereka bersulang sekali lagi. Pak Ujang menunggu sampai mereka pergi, tangannya terkepal begitu erat hingga kuku-kukunya memutih. Ia punya buktinya. Ia punya rencananya. Dan ia punya panggung yang sempurna, pesta ulang tahun perusahaan. Jumat malam. Malam terakhir Pak Ujang bekerja. Gedung itu hampir kosong. Ia telah menyelesaikan seluruh tugasnya, membersihkan toilet, mengelap lobi, mengosongkan sampah. Ia mendorong trolinya untuk terakhir kali, masuk ke ruang OB di basement yang pengap. Ia menggantung seragam biru dongkernya yang berbau keringat dan pembersih. Ia menatap ruangan kecil itu. Selama 3 minggu, ini adalah dunianya. Tempat ia dihina, diabaikan, dan tempat ia menemukan kebenaran. Ia berganti pakaian dengan kemeja flanel lamanya. Ia berjalan keluar dari basement ke area parkir yang remang-remang. Ia tidak menuju mobil mewahnya yang terparkir di rumah. Ia berjalan ke pos telepon umum di luar gerbang. Ia merogoh sakunya, bukan untuk ponsel candibar pemberian Iwan, tapi untuk kain. Ia harus melakukan ini dengan cara lama, tidak terlacak. Ia memasukkan koin dan menekan nomor yang ia hafal di luar kepala. Nomor pribadi Iwan Santoso. Telepon berdering 3 kali. Iwan.
Suara di seberang terdengar tegang. Pak, Bapak baik-baik saja? Kenapa dari telepon umum? Saya baik, suara Arya Wirawan keluar. Berat, dingin, dan penuh otoritas. Suara Pak Ujang telah lenyap. Penyelidikan selesai, Wan. Apa yang Bapak temukan? Kebusukan, kata Arya singkat. Sekarang dengarkan. Aku tidak punya banyak waktu. Aku mau kamu lakukan 3 hal untuk pesta besok malam. Tanpa gagal. Sebutkan, Pak. Pertama. Undang Bagas. Staf IT yang baru diskors itu. Kirimkan undangan resmi, tamu khusus CEO, ke rumahnya. Kirim mobil perusahaan untuk menjemput dia dan keluarganya. Aku mau dia ada di sana, di meja depan, apapun statusnya. Ada keheningan sesaat. Bagas? Baik, Pak. Akan saya laksanakan. Kedua. Aku mau kamu siapkan presentasi. Isinya, seluruh log server asli dari insiden hari Senin. Rekaman CCTV dari lounge eksekutif lantai 19, tadi malam, sekitar jam 10. Dan data lengkap klaim reimbursement Bintar serta audit voucher Anggi selama 6 bulan terakhir. Hubungkan itu ke proyektor utama. Siapkan di drive terpisah atas nama saya. Ya Tuhan? Baik, Pak. Ketiga, lanjut Arya. Dan ini yang paling penting. Aku mau 1 mikrofon wireless aktif disembunyikan di dekat pintu masuk servis ballroom. Dan pastikan operator lampu sorot tahu caranya mengarahkan lampu ke sana dengan cepat. Atas perintah saya. Iwan terdiam. Ia akhirnya mengerti. Pak, Bapak tidak akan. Aku akan menyelesaikan apa yang aku mulai, Wan, kata Arya. Aku akan hadir di pesta itu. Bapak butuh pengawal? Saya siapkan. Tidak, potong Arya. Aku tidak butuh pengawal. Ia menutup telepon. Ia memandang gedung Arya Corp yang menjulang di kegelapan. Besok malam, panggung telah disiapkan. Dan, Pak Ujang, akan melakukan pembersihan terakhirnya. Ballroom Hotel Mahameru adalah lautan kemewahan. Ratusan meja bundar berbalut linen putih gading memenuhi ruangan, masing-masing dengan rangkaian anggrek bulan yang menjulang. Lampu kristal raksasa membiaskan cahaya keemasan ke seluruh penjuru. Di panggung utama, sebuah layar LED masif menampilkan logo Arya Corp ke-30 yang berputar perlahan, diiringi alunan musik orkestra yang lembut. Ini adalah panggung pertunjukan kekuasaan. Para manajer berkumpul di dekat panggung, tertawa sambil mengangkat gelas sampanye. Yang lain, staf junior dan administrasi, mengisi meja-meja di belakang, lebih canggung, seolah takut memotori taplak meja yang mahal. Di tengah-tengah keramaian itu, di meja VVIP nomor 3, manajer Bintar dan manajer Anggi adalah bintangnya. Bintar, dalam setelan tuxedo custom fit, tampak seperti raja. Anggi, dalam gaun malam beludru berwarna merah marun, tak henti-hentinya menerima pujian. Presentasi kalian nanti akan jadi highlight malam ini, seorang direktur menepuk bahu Bintar. Kami hanya berusaha memberikan yang terbaik untuk perusahaan, Pak, jawab Bintar dengan kerendahan hati palsu. Anggi tersenyum di sebelahnya, senyum seorang pemenang. Di pintu masuk lobi, terjadi sedikit kebingungan. Seorang pemuda kurus berkacamata, mengenakan kemeja batik terbaiknya yang sedikit pudar, tampak ragu-ragu. Di sebelahnya berdiri seorang wanita paruh baya, ibunya, dan seorang gadis remaja, adiknya. Keduanya tampak sama-sama terintimidasi oleh kemewahan di sekitar mereka. Bagas? Tanya penerima tamu, melihat nama di daftar. Ah, ya. Bagas Pratama. Tamu khusus CEO. Mari, Pak. Meja Anda sudah disiapkan. Bagas menelan ludah. Tamu khusus CEO? Ia menerima undangan itu siang tadi, diantar kurir khusus, lengkap dengan instruksi untuk membawa keluarganya. Ia mengira ini semacam formalitas, atau jebakan. Mereka diantar, melewati meja-meja staf, melewati meja manajer, ke sebuah meja yang terletak di posisi sangat strategis. Tepat di depan, sejajar dengan meja dewan direksi. Manajer Bintar melihat pemandangan itu. Ia menyipitkan mata. Anggi, lihat itu. Anggi menoleh. Wajahnya mengeras sesaat. Bagas? Di sini? Di meja itu?
Har pasti sudah gila, desis Bintar. Mungkin itu bagian dari pesangonnya. Iwan sedang bermain, simpatik. Biarkan saja. Itu tidak mengubah apa-apa. Mereka kembali tertawa, mengabaikan anomali itu sebagai kesalahan administrasi kecil. Dari mejanya, Bagas hanya bisa menatap panggung dengan nanar. Ibunya menggenggam tangannya. Nak, ada apa? Kenapa mereka mengundang kita ke tempat seperti ini? Bagas juga tidak tahu, Bu, bisik Bagas. Hatinya berat. Ia merasa seperti domba yang diantar ke altar persembahan. Setelah jamuan makan malam selesai, Iwan Santoso, kepala HR senior, naik ke panggung sebagai MC. Suaranya tenang dan profesional. Bapak, Ibu sekalian, 30 tahun adalah perjalanan yang panjang. Dan untuk menyongsong 30 tahun berikutnya, kita butuh inovasi. Kita butuh visi. Iwan tersenyum. Malam ini, kita beruntung memiliki dua talenta terbaik di Arya Corp yang akan membagikan visi mereka. Sebuah proyek terobosan yang akan mengubah cara kita bekerja. Mari kita sambut, Manajer Pemasaran, Pak Bintar, dan Kepala Administrasi, Ibu Anggi. Tepuk tangan meriah membahana. Bintar dan Anggi melangkah ke panggung dengan percaya diri. Mereka adalah pasangan sempurna kesuksesan korporat. Layar LED di belakang mereka berganti. Judulnya, Visi 2030, Efisiensi Data Prediktif. Bintar memulai. Terima kasih. Malam ini, kami tidak akan bicara soal masa lalu. Kami akan bicara soal masa depan. Di mejanya, Bagas membeku. Judul itu, konsep itu, presentasi berlanjut. Bintar memaparkan masalahnya, kita selalu ketinggalan tren. Kita reaktif, bukan proaktif. Lalu Anggi mengambil alih. Dan kami menemukan solusinya. Di layar, muncul sebuah diagram alur yang rumit. Diagram alur sistem. Napas Bagas tercekat. Itu diagram alurnya. Itu skripnya. Itu idenya yang ditolak mentah-mentah oleh Bintar di ruang rapat. Kata-katanya, konsepnya, arsitekturnya, semua dicuri, dibungkus ulang dengan grafis yang lebih mahal. Dengan algoritma ini, jelas Bintar, suaranya penuh gairah, kita bisa melacak anomali tren, secara real-time, memprediksi pergerakan pasar. Sebelum itu terjadi. Bintar, Anggi. Bisik seorang direktur di meja utama, ini brilian. Bagas hanya menunduk. Ia merasa mual. Ibunya melihat wajah pucat putranya dan mengerti. Mereka mencurinya darimu, nak, bisik ibunya, ngeri. Bagas hanya bisa mengangguk pelan, matanya perih. Dan dengan bangga, Anggi menutup presentasi, kami persembahkan Project Apex. Inovasi lintas divisi, yang akan membawa Arya Corp ke puncak. Ballroom meledak dalam tepuk tangan. Para direksi berdiri. Bintar dan Anggi berpegangan tangan dan membungkuk dalam-dalam. Itu adalah momen kemenangan terbesar mereka. Iwan kembali ke podium, bertepuk tangan dengan sopan. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Terima kasih, Pak Bintar, Ibu Anggi. Bintar dan Anggi masih berdiri di panggung, tersenyum, enggan melepaskan momen mereka. Dan sekarang, lanjut Iwan, suaranya sedikit berubah, lebih berat. Sebelum kita menutup acara malam ini, kita akan mendengar dari satu orang lagi. Musik orkestra berhenti. Kita akan mendengar dari seseorang yang telah bekerja paling keras di perusahaan ini selama beberapa minggu terakhir, kata Iwan, menatap lurus ke kerumunan. Seseorang yang telah melihat Arya Corp dari sudut pandang yang sangat berbeda. Lampu ballroom utama meredup. Para tamu bingung. Para direksi saling berpandangan. Operator lampu sorot, panggil Iwan. Tolong. Sebuah lampu sorot yang tajam menyala. Tapi alih-alih menyorot panggung, lampu itu berputar dan menyorot pintu servis besar di sudut belakang ballroom. Hening. Pintu servis itu terbuka. Mendorong derit pelan. Ke dalam lingkaran cahaya itu, melangkahlah Pak Ujang. Ia masih mengenakan seragam biru dongker, PT Bersih Sejahtera, yang lusuh. Ia masih mengenakan topi kusam dan kacamata berbingkai kawat murah. Dan di depannya, ia mendorong troli kebersihannya, lengkap dengan ember pel kuning, botol semprotan,
dan kain lap yang menggantung di sisinya. Seluruh ballroom menahan napas. Ini adalah pemandangan paling absurd. Seorang tukang sapu di tengah pesta black tie. Bintar dan Anggi di atas panggung, membeku. Apa-apaan ini? Desis Bintar, marah karena momennya dirusak. Iwan, keamanan, usir dia. Tapi Pak Ujang tidak berhenti. Ia mulai berjalan. Mendorong trolinya ke depan. Skue, skue, skue. Suara roda trolinya yang berdecit adalah satu-satunya suara di ruangan yang sunyi senyap. Ia mendorongnya menyusuri lorong utama. Melewati meja-meja staf junior yang menatapnya ngeri. Melewati para manajer yang menatapnya jijik. Ia berjalan melewati meja Bagas. Bagas mendongak. Matanya bertemu dengan mata Pak Ujang. Jantung Bagas serasa berhenti berdetak. Pak? Pak Ujang tidak berhenti. Ia terus berjalan lurus ke depan panggung. Ia tidak naik tangga. Ia mendorong trolinya menaiki ramp kecil untuk difabel di sisi panggung. Skua, skua. Ia berhenti di tengah panggung. Tepat di antara Bintar dan Anggi. Ia memarkir trolinya seolah-olah itu adalah podium. Iwan Santoso melangkah maju dan menyerahkan mikrofon nirkabel yang ia pegang. Pak Ujang menerimanya. Pak Tua, Anda tersesat, cibir Bintar, mencoba merebut kembali kendali, suaranya diperkeras oleh mikrofonnya sendiri. Pesta ini untuk karyawan. Bukan untuk... Pak Ujang mengangkat mikrofon ke mulutnya. Dan ia berbicara. Tapi itu bukan suara Pak Ujang. Bukan suara parau, sedikit bungkuk, dan penuh kepasrahan. Suara yang keluar tajam, jernih, berwibawa, dan penuh amarah yang dingin. Suara yang biasa ia gunakan di ruang rapat dewan. Seragam ini, katanya. Suaranya menggema di ballroom yang hening. Adalah seragam terhormat. Di meja direksi, seorang pria tua terbatuk. Suara itu, tidak mungkin. Pak Ujang menatap Bintar. Lalu ia menatap Anggi. Presentasi yang bagus. Sangat brilian. Lalu, perlahan, ia meletakkan mikrofon di atas embernya. Ia mengangkat tangannya. Ia melepas topi kusamnya. Ia melepas kacamata berbingkai kawatnya. Dan ia berdiri tegak. Bahunya yang tadi bungkuk kini tegak. Arya. Bisik Anggi, wajahnya kehilangan semua warna. Pak, Arya? Bintar mundur selangkah, seolah tersengat listrik. Gelas yang ia pegang jatuh dari tangannya, pecah berkeping-keping di panggung, suaranya terdengar seperti ledakan di keheningan. Di seluruh ruangan, rahang-rahang jatuh. Itu adalah Arya Wirawan. Pemilik. Sang CEO. Berdiri di panggung dengan seragam tukang sapu. Arya mengambil kembali mikrofonnya. Saya ulangi, katanya, matanya menusuk Bintar dan Anggi. Kalian gagal. Hening. Kalian gagal bukan karena tak mampu, lanjut Arya, suaranya tenang namun mematikan. Tapi karena kalian lupa menghormati orang yang tampak kecil. Bintar membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Kalian pikir saya tidak tahu, kata Arya. Saya, Pak Ujang. Saya yang membersihkan tumpahan kopi yang sengaja Anda jatuhkan, Bu Anggi. Mata Anggi terbelalak ngeri. Saya yang Anda tuduh mencuri dompet Anda, Pak Bintar. Padahal dompet itu ada di mobil Anda. Arya berpaling ke booth teknisi di belakang. Iwan. Putar sisanya. Layar LED raksasa di belakang mereka berganti. Presentasi, Project Apex, yang cemerlang itu lenyap. Digantikan oleh rekaman CCTV hitam putih tanpa suara. Rekaman dari lounge eksekutif. Jelas menunjukkan Bintar dan Anggi bersulang. Di bawahnya, subtitle ditambahkan, rencana pencurian IDU pemalsuan log server. Layar berganti. Data spreadsheet. Laporan reimbursement Bintar ke Bali, disandingkan dengan bukti check-in hotel yang kosong. Laporan klaim voucher Anggi, disorot dengan warna merah terang. Di ballroom, orang-orang mulai berbisik, lalu terkesiap. Itu adalah pembantaian korporat yang paling sunyi dan paling brutal yang pernah mereka saksikan. Satpam. Suara Arya kini menggelegar. Dua satpam yang tadi berjaga di pintu, yang sudah diberi instruksi oleh Iwan, segera berlari ke panggung. Bawa Pak Bintar dan Ibu Anggi keluar dari gedung saya, perintah Arya.
Pastikan mereka tidak menyentuh komputer apapun. Kartu akses mereka diblokir. Efektif, sekarang. Arya. Dengar. Bintar mencoba melawan. Ini jebakan. Saya bisa jelaskan. Tidak, kata Arya dingin. Anda akan menjelaskannya pada pengacara saya. Bawa mereka. Anggi, yang sudah menangis histeris, diseret keluar. Bintar, pucat pasi, mengikuti dengan lunglai. Pesta telah berakhir bagi mereka. Panggung kembali hening. Arya Wirawan berdiri di sana, masih dalam seragam tukang sapunya, di samping ember pelnya. Ia menatap 500 karyawannya yang ketakutan. Selama 3 minggu, katanya, suaranya kini lebih pelan, lebih lelah. Saya adalah Pak Ujang. Saya membersihkan toilet Anda. Saya mengelap meja Anda. Dan saya mendengarkan. Saya mendengar Anda membuang-buang uang perusahaan. Saya melihat Anda menghina Ibu Ida dari pantry. Saya melihat Anda memalsukan laporan. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Dan, saya juga melihat kebaikan. Matanya mencari kekerumunan. Bagas? Bagas, yang gemetaran di mejanya, tersentak. Naik ke panggung. Bawa keluarga Anda. Seperti dalam mimpi, Bagas dan ibunya serta adiknya berjalan menaiki tangga panggung. Arya merangkul bahu Bagas, menghadap kerumunan. Presentasi yang Anda lihat tadi, adalah ide murni dari pemuda ini. Seorang staf junior brilian yang atasannya terlalu sombong untuk mendengarkan, dan terlalu licik sehingga menjebaknya. Arya menatap Bagas. Mas Bagas, maafkan saya atas nama perusahaan ini. Anda tidak diskors. Efektif hari Senin, Arya mengumumkan ke seluruh ballroom. Bagas Pratama akan memimpin departemen baru, Departemen Inovasi dan Pengembangan Strategis. Melapor langsung kepada saya. Ibunya Bagas menangis haru. Bagas hanya bisa menatap Pak Ujang, Pak Arya, dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Pak. Tepuk tangan terdengar. Awalnya ragu-ragu dari meja para manajer, namun riuh rendah dan tulus dari meja-meja staf di belakang. Arya Wirawan mengangkat tangannya untuk terakhir kali. Arya Corp, katanya, dibangun di atas kerja keras. Mulai hari ini, kita akan membangunnya kembali di atas satu hal yang lebih penting, rasa hormat. Ia menatap tajam ke kerumunan manajer yang menunduk. Hormati pekerjaan, sekecil apapun. Dan hormati manusia, serendah apapun jabatannya. Jika Anda tidak bisa melakukan itu, pintu keluar ada di sana. Pesta selesai, katanya singkat. Besok, kita mulai bersih-bersih. Selamat malam. Arya Wirawan meletakkan mikrofon di atas troli kebersihannya. Ia tidak menunggu Iwan, tidak menunggu direksi. Ia berbalik, dan dengan punggung tegak, ia mendorong troli itu keluar dari panggung. Meninggalkan ballroom yang hening dalam kekacauan dan, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, secercah harapan. Nah, selesai juga ceritanya. Gimana menurut kalian, sudah puas dengan akhir ceritanya? Sekarang saya mau tanya. Kalau kalian jadi Pak Arya, apa kalian akan melakukan hal yang sama? Komen, pecat, kalau kalian setuju Bintar dan Anggi dipecat di tempat. Atau komen, kesempatan kedua, kalau mereka harusnya diberi peringatan dulu. Tulis jawaban kalian di bawah, ya. Terima kasih sudah menonton.